Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Nah, semoga kalian baik-baik saja ya, oke? Sebelum melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kalian mengisi link presensi yang sudah tersedia di kolom bawah ya. Jangan lupa kalian mengisi link presensi kehadiran, oke? Oke, nah masih semangat atau tidak ini? Nah, Miss Ika harap meskipun pembelajaran online secara daring ini, kalian harus tetap semangat ya. Oke, untuk menggugah semangat kalian, kalau Miss Ika bilang semangat pagi, maka jawabnya pagi, 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 luar biasa. Dan jika Miss Ika bilang siapa kita, maka jawabnya adalah generasi biologi. Miss Ika ulangi ya, kalau Miss Ika bilang semangat pagi, 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 luar biasa. Nah, jika Miss Ika bilang siapa kita, maka jawabnya adalah generasi biologi. Generasi hebat, sehat, cerdas, luar biasa. Yeay. Pokoknya kalian harus semangat ya, oke? Nah, selanjutnya Miss Ika sudah bawa replika. Nah, kira-kira itu replika apa ya? Kira-kira itu gambar replika apa? Dan apa sih yang Miss Ika bawa itu? Coba kalian analisa dan kalian tebak. Kira-kira itu gambar apa aja? Di situ ada yang namanya rokok, ada suntikan, ada kopi, dan ada beberapa macam pil-pil kecil ya. Nah, kira-kira kalau Miss Ika bawa replika seperti itu, kita akan belajar apa hari ini? Nah, tepat sekali. Nah, kita akan belajar yang namanya materi zat adiktif dan senyawa psikotropika. Karena di situ sudah ada beberapa replika dari suntikan, kopi, teh, ekstasi. Maka selanjutnya sebelum memasuki materi inti, Miss Ika akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari zat adiktif dan senyawa psikotropika. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan dari zat adiktif, bukan narkotika dan psikotropika. Dan siswa mampu membandingkan antara jenis-jenis senyawa psikotropika. Dan yang keempat, siswa mampu mengklasifikasikan mana bahaya dan dampak dari penggunaan senyawa psikotropika. Nah, selanjutnya juga ada membuat gerakan bersama, yaitu penolakan terhadap penggunaan senyawa psikotropika. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, kita akan mempelajari tentang materi zat adiktif dan senyawa psikotropika. Nah, di pikiran kalian, apa sih yang kalian tahu mengenai zat adiktif dan senyawa psikotropika? Nah, di manakah letak perbedaannya? Nah, maka kita akan belajar itu semua di materi kali ini. Yang pertama, zat adiktif. Apa sih itu zat adiktif? Nah, zat adiktif itu apabila zat yang dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan secara terus-menerus. Nah, sedangkan apa perbedaannya dengan senyawa psikotropika, Miss Ika? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, maka senyawa psikotropika adalah zat alami maupun sintesis, tetapi bukan narkotika. Nah, jika dikonsumsi secara terus-menerus akan mengganggu fungsi kerja otak dan susunan sistem syaraf. Ilmuwan membagi zat adiktif menjadi 3. Yang pertama ada zat adiktif bukan narkotika dan senyawa psikotropika. Contohnya ada rokok mengandung nikotin dan kopi mengandung kafein. Yang kedua ada zat adiktif narkotika. Contohnya ada opium, kokain, heroin dan sebagainya. Dan yang ketiga ada zat adiktif psikotropika. Contohnya ada pil koplo, LSD, sabu dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah golongan dari senyawa psikotropika. Ada 4 macam golongan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Golongan yang pertama di situ ada LSD,
ada dom dan sebagainya. Di golongan kedua itu ada amfetamin, metafetamin dan sebagainya. Nah, di golongan ketiga ada amorbarbital, megadon dan sebagainya. Dan di golongan 4 ada pil koplo, sedativa, obat penenang dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bahaya dari penggunaan senyawa psikotropika akan mempengaruhi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Banyak terjadinya pengangguran, kejahatan sosial, tidak sesuai dengan adat istiadat norma yang berlaku, budaya barat dibawa ke timur, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada tahap-tahapan dari penggunaan senyawa psikotropika. Nah, tahap penyalahgunaannya tuh apa aja ya? Yang pertama ada habituasi, yang kedua ada insidental, yang ketiga ada penyalahgunaan, dan yang keempat ada kecanduan. Nah, di 4 tingkatan tersebut memiliki dampak yang sangat berbeda dan jenis-jenis tersebut ada tingkatannya. Dimulai dari habituasi, insidental, penyalahgunaan hingga pada tahap kecanduan yang akan menyebabkan yang namanya kematian. Selanjutnya adalah bahaya dan efek dari penggunaan senyawa psikotropika. Yang pertama, stimulan. Tubuh akan bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih bersemangat, berstamina. Yang kedua, tubuh merasakan halusinasi yang berlebihan. Dan yang ketiga ada depresan, tingkatan yang paling tinggi. Pada manusia tersebut, penggunaan senyawa psikotropika yang secara berlebihan itu akan mengakibatkan depresan tingkat tinggi hingga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, bagaimana sih menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang, dan kita harus menanamkan pendidikan-pendidikan karakter yang tepat agar terhindar dari yang namanya senyawa psikotropika? Nah, tentunya yang pertama kita harus mempertebal keimanan kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, menjauhi penggunaan-penggunaan secara berlebihan, dan senyawa tersebut sangat-sangat berbahaya. Kita lebih baik menjauhi daripada mendekati, dan kita akan terjerumus ke dalam penggunaan senyawa psikotropika yang akan menimbulkan dampak bagi diri sendiri, dampak bagi sekitar, dan dampak bagi orang-orang yang lain. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kita menjauhi penggunaan-penggunaan seperti itu dan kita mendekati kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya aktif di forum, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Berbuat positif, tidak neko-neko. Dan selain itu, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, tingkat percaya diri kita bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu sebenarnya baik. Pada penanaman pendidikan karakter, kita akan menemukan jati diri yang tepat dan kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya penyimpangan secara berlebihan. Nah, bagaimana sih menanamkan perilaku hidup yang sehat? Nah, perilaku hidup yang sehat contohnya kita bisa melakukan olahraga. Yang kedua, memakan makanan yang sehat dan bergizi, gizi seimbang. Yang ketiga, tidak merokok, menjauhi hal-hal buruk, tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Dan yang keempat, kita bisa menjaga lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar adalah faktor utama yang mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Yuk, mari kita bernyanyi bersama yuk. Miss Ika pandu ya. 1, 2, 3. Linting daun lebat sangat lambat laun, goyang-goyang bikin mayon, buat hati makin bimbang. Tawa janda mati rasa ngomong sendirian. Linting daun suntik tangan hirup asap obat ditelan, ingin terbang melihat bintang. Overdosis rumah sakit, nyawa pun melayang. Itu bisa dihafalin ya buat anak-anak semua. Miss Ika sudah memandu, mencontohkan lagu tersebut. Nah, nanti dari anak-anak bisa menyanyikan lagu tersebut karena lagu tersebut memiliki makna, memiliki filosofis yang sangat unik bahwa dari penggunaan senyawa psikotropika zat aktif itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan yang namanya overdosis hingga pada kematian.
Nah, untuk anak-anak semua, sekarang kalian bisa membuka link di bawah ini, yaitu mengenai LKS, lembar kerja siswa. Miss Ika akan jelaskan sedikit mengenai teknis pengerjaan dari LKS. Nah, di dalam LKS tersebut memuat beberapa tugas. Nah, tugas yang pertama, kalian harus membentuk beberapa kelompok. Kita bentuk menjadi 3 kelompok ya, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang kedua, setelah kalian membentuk kelompok, kalian mengerjakan LKS secara berkelompok. Di situ ada memasangkan dan juga ada beberapa gambar. Kalian bisa mengisi gambar apa sih itu, dan juga kalian bisa mengisi mengenai penjelasan dari gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan LKS tersebut, kalian bisa membuat video secara berkelompok mengenai hasil lembar kerja siswa tersebut. Kalian membuat video. Nah, kalian bisa memasangkan di mana dari kegiatan tersebut kalian bisa menjelaskan di sub kegiatan 1 dari memasangkan tersebut. Yang kedua adalah memberikan penjelasan dari gambar. Kalian bisa menjelaskan secara bergantian. Misalkan di kelompok kalian ada 6 siswa. Nah, maka siswa 1 bisa menjelaskan sub kegiatan 1, di siswa 2 bisa menjelaskan penjelasan dari sub kegiatan 2. Nah, itu gambar apa sih? Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, itu dijelaskan secara berkelompok dan video. Nah, setelah dibuat video, nanti bisa di-upload di YouTube masing-masing, dan link dari video tugas tersebut yang sudah di-upload di YouTube, kalian bisa mengirimkannya di WhatsApp grup kelas. Nah, selanjutnya pada kegiatan 2 di situ ada membuat e-poster mengenai zat aktif dan senyawa psikotropika. Nah, kalian bisa membuat e-poster mengenai zat adiktif atau senyawa psikotropika seperti yang ada di contoh. Nah, kalian jika sudah selesai membuatnya, bisa kalian upload di Instagram masing-masing kalian, dan linknya juga sama, kalian bisa share di WhatsApp group. Seperti itu ya anak-anak semua. Paham? Semoga paham ya. Ibu harap kalian kreatif dan sangat-sangat paham mengenai tugas yang Ibu berikan. Nah, jadi ada 2 kegiatan. Kegiatan 1 secara berkelompok dan kegiatan 2 itu secara mandiri. Seperti itu ya. Nah, sebagai kegiatan penilaian penutup pada kesempatan kali ini, kalian juga bisa mengerjakan post test. Post test sudah ada link di bawah ini. Kalian bisa mengakses melalui chat form, yaitu platform terbaru untuk mengerjakan post test. 1 kali submit untuk setiap individu. Seperti itu ya anak-anak semua. Baik, dari awal pembelajaran hingga saat ini, di akhir sesi pembelajaran kali ini, Miss Ika akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya penggunaan zat adiktif dan senyawa psikotropika itu sangat membahayakan diri kita. Maka dari itu lebih baik kita menjauhi penggunaan yang sangat-sangat membahayakan pada diri kita. Tidak hanya berbahaya bagi diri kita, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitar kita, seperti halnya keluarga kita. Lebih dari itu, maka lebih baik penggunaan seperti itu dijauhi dan tidak usah didekati. Dan kalian juga bisa menanamkan kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan secara baik. Dan juga kita harus memiliki pengendalian diri serta penanaman pendidikan karakter yang kuat pada diri kita. Dan kita juga harus selalu mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita sudah mengetahui bahwasanya bahaya dari penggunaan senyawa psikotropika dan zat aktif sangat berbahaya sekali. Seperti contohnya tadi ada sabu-sabu, ada amorbarbital, ada sedativa, LSD, bilkoflo, dan juga ada obat penenang dan sebagainya. Nah, Miss Ika ada pesan moral buat kalian, buat anak-anak semua. Kita jangan pernah menangisi yang namanya kegagalan, dan kita harus belajar dari yang namanya kegagalan. Karena apa? Karena kegagalan merupakan batu loncatan yang paling pasti untuk menuju kesuksesan nantinya. Jangan lelah belajar, jangan lelah berproses, karena apa yang kalian lakukan sekarang itu efeknya akan jauh lebih baik dan jauh lebih besar daripada apa yang tidak kalian lakukan sama sekali. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno bahwasanya
kita jangan pernah mewarisi abunya Sumpah Pemuda. Tetapi kita sebagai generasi penerus harus mewarisi yang namanya apinya Sumpah Pemuda. Baik, dari anak-anak semua, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran kali ini, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di YouTube di bawah ini. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan semuanya anak-anak. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next week. Baik, terima kasih dari Miss Ika. Miss Ika juga meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang Miss Ika sengaja maupun yang tidak Miss Ika sengaja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.